Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Jafar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Meresahkan, polisi di Bima gerbek lokasi pembuatan uang palsu, 3 pelaku diringkus. Tergiur paket wisata murah, ratusan wisatawan di Lombok Timur gagal mendaki Rinjani. Belum membayar pajak, sejumlah lokasi tambang galian C di Lombok Timur ditutup paksa. Arus lalu lintas penumpang pengguna jasa penyeberangan kapal laut di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat kembali normal pada Kamis pagi. Otoritas pelabuhan mencatat aktivitas penumpang mulai terpantau normal dan kembali seperti semula sekitar 300 hingga 400 penumpang saja per hari sejak hari Rabu kemarin. Kantor Syahbandar melaporkan selama arus mudik Lebaran, lebih 29.000 orang menggunakan jasa penyeberangan kapal laut dengan kenaikan 10% dari tahun sebelumnya. Petugas juga merinci jumlah penumpang naik mencapai 15.000 orang, sementara penumpang turun mencapai 14.000 orang dengan rute Lombok Bali dan Lombok Surabaya. Alasan penumpang ramai menggunakan kapal laut karena lebih hemat biaya dan memudahkan karena harus membawa kendaraan sendiri. Ya, alhamdulillah kita jadi hemat uang ya, gratis. Tahu dari mana itu? Saya juga kaget pas ke toko ternyata ada program itu. Untuk gratis itu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kebantu. Pas ke toko loketnya Dharma Lautan Utama ini. Iya. Saya nggak tahu tapi orang loketnya ngasih tahu ada program mudik gratis. Nyaman, pelayanannya bagus. Ya. Dari data yang kami dapat dari awal mula arus mudik kemudian sampai H+5 arus balik, secara keseluruhan dapat kami sampaikan jumlah penumpang naik itu sebesar 15.145 orang. Kemudian penumpang turun itu 14.045 orang. Otoritas pelabuhan berjanji akan meningkatkan fasilitas pelabuhan dan mengusulkan penambahan operasional kapal penyeberangan. Hal ini dilakukan untuk merespon tingginya animo masyarakat menggunakan jalur transportasi laut saat ini. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah mematangkan persiapan menjelang dimulainya musim haji 2024. Rangkaian persiapan dimulai dari percepatan kelengkapan administrasi berupa paspor dan surat keterangan kesehatan. Kemenak setempat juga mulai melakukan bimbingan manasik haji bagi ribuan jemaah yang digelar bergilir di masing-masing kecamatan. Sementara jumlah calon jemaah haji asal Lombok Tengah tahun ini mencapai 1.028 jemaah reguler dan 296 jemaah cadangan. Alhamdulillah kita sudah dari administrasi sudah selesai semua, termasuk berkas paspor dan lain sebagainya, termasuk kesehatan jamaah juga sudah semua. Tinggal sekarang kita lebih fokus kepada persiapan manasik haji per kecamatan dan sekaligus juga persiapan jamaah kita yang sebentar lagi berangkat ini. Karena ada kemungkinan kita Lombok Tengah ini akan masuk di 2 gelombang ini. Gelombang pertama jamaah kita bisa masuk juga berangkatnya. Gelombang pertama. Calon jemaah haji asal Kabupaten Lombok Tengah akan dibagi menjadi 5 kelompok terbang yang akan mulai diberangkatkan mulai tanggal 11 Mei mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kementerian Agama memastikan ratusan calon haji asal Kabupaten Lombok Barat masuk dalam kuota utama pemberangkatan haji tahun 2024. Berdasarkan keputusan Kementerian Agama, jumlah kuota haji asal Lombok Barat mencapai 722 orang yang diambil dari antrian 22.000 jemaah seluruhnya. Petugas meminta para calon haji menjaga kebugaran fisik sebelum memasuki musim haji sebulan mendatang. Seluruh calon haji juga diminta memeriksakan kesehatannya sebelum melunasi biaya perjalanan hajinya. Dari total 722 calon haji yang terdaftar, sebanyak 654 orang telah melunasi ongkos haji, sementara sisanya masih terkendala kesehatan. Tahun 2024, jamaah haji kita
berjumlah 722 orang. Untuk kemarin di tahap pertama yang sudah melunasi 654 orang. Sisanya insya Allah akan dibuka di tahap kedua nanti untuk mengisi pemenuhan kota yang kurang tadi itu. Untuk mematangkan persiapan para jemaah, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat mempercepat penyelesaian administrasi dan mulai menggelar manasik haji hingga menjelang keberangkatan pada bulan Mei mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga gabah petani di Kabupaten Lombok Tengah masih tinggi memasuki musim panen perdana tahun ini. Harga gabah basah di kalangan petani rata-rata Rp550.000 per kuintal, sementara gabah kering dijual Rp650.000 per kuintalnya. Masih tingginya harga gabah dipastikan menguntungkan petani karena mereka bisa menjual dengan harga yang lebih mahal dari tahun sebelumnya. Tidak mau menyanyiakan kesempatan, petani memilih menjual langsung gabah mereka ke pengepul agar dapat menikmati harga yang tinggi saat ini. 550 yang baru panen, baru masih basah lah. Itu termasuk untung nggak bagi petani? Jadi lumayan untung daripada harga yang dulu. Kalau harga dulu berapa? Sampai 400, kadang ke bawah ya. Ini sekali panen berapa dapatnya, Pak? Ini 1 ton ini. Sementara Dinas Pertanian mengklaim dari 52.000 hektar lahan pertanian, 50% diantaranya telah dipanen dengan hasil produksi rata-rata 5 ton per hektarnya. Hampir 50% sudah panen kita. Kondisi kita sampai dengan pertengahan April ini. Ya. Jadi kita memprediksi bahwa di akhir April sama awal Mei kita sudah panen semua. Panen semua. Ya, yang 52.000 hektar. 5.400. Kalau rata-rata dari hasil ubinan kita sekarang itu disampaikan Pak Kadis di antara 5 sampai 5,6. Pemda mengimbau petani memanfaatkan tingginya harga dengan menjual langsung gabah mereka untuk menutup kerugian akibat gagal panen yang dialami saat musim kemarau akhir tahun lalu. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.